Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ada di daerah lereng Gunung Penanggungan yang ada di Jawa Timur ya. Nah, ini lokasinya ada di Kabupaten Pasuruan ya. Kalau kita lihat yang ada di sebelah sana itu merupakan wilayah hutan ya, dan tidak jauh dari sini. Nah, ini kita akan bisa menemukan ada sebuah tempat bersejarah ya yang disebut sebagai candi, tapi sebenarnya sih merupakan ini ya, petirtaan yang namanya petirtaan belahan atau petirtaan sumber tetek. Tapi kalau di sini juga disebut sebagai candi ya, karena candi sendiri itu dalam khasanah ini wilayah di Jawa ini merupakan penyebutan bagi situs atau mungkin struktur bangunan, baik itu stupa, terus kemudian candi itu sendiri, petirtaan dan sebagainya. Nah, itu dia ya, candi yang atau mungkin bisa dikatakan aslinya sih sebenarnya petirtaan ya. Petirtaan yang ada di daerah Belahan. Nah, lokasi tepatnya, nah ini ada di Dusun Belahan Jowo di Desa Wonosunyo, Kabupaten Pasuruan, di Kecamatan Gempol ya. Tidak jauh dari Surabaya. Nah, di daerah sini memang banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan bersejarah ya. Maksudnya di Gunung Penanggungan ini sendiri, karena memang Gunung Penanggungan itu sudah sejak lama di zaman Hindu ini menjadi wilayah yang disakralkan ya, dianggap suci oleh masyarakat waktu itu. Nah, untuk candi ini sendiri diperkirakan dibangun pada masa Raja Airlangga yang berkuasa, jadi gitu. Nah, ini karena ada ini ya, ada semacam candra sengkala yang ditemukan. Nah, yang ada di situ ya kayak tugu itu ya. Nah, itu ada ukiran raksasa yang memakan bulan, atau kalau dalam tradisi ya, atau mungkin candra sengkala. Nah, itu bernilai 941 saka. Nah, 9-nya itu diambil dari raksasanya ya, karena raksasa mungkin bisa dikatakan karena raksasa itu besar, jadi angka yang tertinggi itu adalah angka 9. Terus kemudian ada angka 4 itu berkaitan sama makan, dan bulan jumlahnya 1. Nah, raksasa memakan bulan. Jadi ya, karena bulan memang jumlahnya itu cuma 1 ya guys ya. Oke, jadi kalau ditambahkan dengan tahun menjadi tahun Masehi, maka menjadi 941 saka ditambah 78, atau sama dengan tahun 1019 Masehi. Nah, itu merupakan tahun dimana masih ini ya, masih hidupnya Airlangga, dan kemungkinan ketika candi ini dibuat, Airlangga itu sudah mau mempersiapkan diri ya untuk menjauhkan diri dari kerajaan. Nah, mungkin kayak gitu. Dan kalau dilihat lagi dari ini ya, dari bentuknya, nah ini merupakan semacam kolam di situ, dan ada pancuran ya. Nah, pancuran atau jala dwara yang di situ ada dua ini ya, dua patung. Nah, patung Dewi Sri sama patung Dewi Laksmi. Nah, ini merupakan arca yang merupakan arca istri Dewa Wisnu. Dan sementara untuk arca Wisnu sendiri ini tidak ditemukan di sini, cuman ada yang mengatakan bahwa patung Wisnu yang ada di daerah Belahan sini itu disimpan di Museum Trowulan ya, Museum Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto. Tapi kalau dikatakan itu berada di tengah ya, di bagian itu ada dua patung ya, terus kemudian di tengahnya itu ada patung Garuda Wisnu Kencana ya, dan itu merupakan wujud dari Airlangga. Nah, itu nggak pas ya, karena ukurannya itu lebih kecil. Nah, mungkin
bukan candi ya, tapi patung ya, patung yang ada di sana, yang ada di Museum Majapahit itu, yang ada di Trowulan. Nah, itu mungkin ditemukan di sini, cuma tidak di tengah-tengah antara Dewi Sri sama Dewi Laksmi, yaitu yang keduanya merupakan sakti atau istri-istrinya Dewa Wisnu. Oke guys, ngobrol soal ini ya, soal pancuran yang ada di situ. Nah, itu untuk pancurannya sebenarnya itu jatuh ke kaki ya, tapi karena dikhawatirkan itu nanti akan rusak ya, merusak dari bentuk patungnya itu sendiri, maka dikasih pipa di dada. Ya, patung yang ada ini sih ada aliran airnya. Nah, terus kemudian supaya langsung jatuh ke kolam. Dan untuk pancurannya sendiri itu ini sejak ditemukan oleh Belanda sampai saat ini tidak pernah surut ya airnya ya, tetap ada. Jadi selalu ada, dan mungkin bisa dikatakan ini merupakan suatu ini ya, kemahiran ya. Jadi kejeniusan masyarakat waktu itu di zaman ini Medang Kamulan yang terakhir ya, karena setelah Airlangga kerajaan terbagi menjadi dua ya, karena anak-anaknya ini dari selir dari Airlangga ini supaya tidak berebut satu dengan yang lainnya, maka kerajaan dibagi menjadi dua. Nah, untuk pancurannya sendiri itu sampai sekarang tidak pernah surut dan tidak pernah dibongkar, nggak direnovasi, karena dikhawatirkan nanti akan merubah dan merusak ya bentuknya. Oke, selanjutnya ini merupakan gapura ya, yang ditemukan tidak jauh dari Candi Belahan tadi dan berada di sebelah sisi utara dari Candi Belahan ya yang tadi. Dan kemungkinan ada yang mengatakan bahwa ini merupakan pintu gerbang menuju ke Candi Belahan, tapi masih ini ya, masih belum bisa dipastikan jelasnya. Dan gapura ini berbentuk paduraksa, di mana atapnya itu merupakan atap yang ini yang menyatu ya, karena ada dua model bangunan, yang satunya itu paduraksa ini ada atapnya ya yang menyatu, jadi gapura yang menyatu. Terus kemudian ada yang gapura bentar itu yang hanya terpisah tanpa ada atapnya. Oke guys, jadi untuk bangunan di sini ini dikatakan memang sih dari batu bata, cuman ini diperkirakan sih karena dari candra sangkala yang ditemukan di Candi Belahan tadi yang menunjuk pada tahun 1019 ya, maka gapura yang ada di sini juga diperkirakan sejaman ya dengan candi yang ada di sana di Belahan. Dan kalau kita lihat dari bentuk atapnya, nah ini menyerupai dengan yang ada di Bali ya, di Candi Gunung Kawi. Dan di Candi Gunung Kawi itu merupakan bentuk ini ya, candi tebing yang dibangun oleh keluarga dari Raja Airlangga. Jadi adik-adiknya Airlangga ini tinggal di Bali dan membangun sebuah bangunan suci, salah satunya ada Candi Gunung Kawi yang ada di daerah Gianyar, Bali. Sementara kalau Airlangga ini kan anak tertua ya dari Raja Udayana dengan Mahendradatta. Kalau Mahendradatta itu adalah ini ya, keturunan dari Empu Sindo yang berkuasa di Jawa Timur sebelum menikah dengan Raja ini ya Udayana yang ada di Bali. Oke, jadi bisa dilihat ya di bagian atapnya itu, bagian atasnya itu mungkin hiasannya mirip ya dengan yang ada di Candi Gunung Kawi. Nah ini makanya bisa dikatakan itu sejaman ya dengan ini Raja Airlangga. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.